keras gitu ya dengan anak saya tadi dia. Jadi saya mohon maaf. Nah, saudara, hari ini kita bersyukur ya begitu banyak keluarga saudara yang hadir. Wow, senang sekali ya. Nah, saudara, kita boleh bersyukur kalau saudara ya kompak-kompak itu ya kita akan bersama-sama dengan keluarga kita juga, saudara. Karena keluarga kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah, saudara ya. Jadi kita, puji Tuhan, kita sama-sama ya memasukkan keluarga kita, saudaraku, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Nah, hari ini saya mau sharing singkat dulu, saudara. Nanti kita bisa tanya jawab dan nanti bisa sharing lagi, saudara. Nah, kita harus punya visi, saudara. Kenapa sih Tuhan mau bangun keluarga di bumi ini, saudara? Ya. Nah, saya percaya, saudara, visi keluarga Allah, ya, bahwa saudaraku Tuhan mau kita ya punya visi kerajaan Allah, saudara. Karena Tuhan membangun keluarga supaya dia, saudara, hidup dalam kerajaan Allah, dan kemudian saudaraku ya dia memperlebar kerajaan Allah di bumi ini. Nah, saudara, karena itu keluarga itu visi Tuhan adalah supaya kita menjadi terang dan garam buat dunia ini. Ya, ini sama dengan visi Komsel, saudaraku ya. Bahkan keluarga sebenarnya bagian dari Komsel, saudara. Jadi kalau kita berkomsel nanti ya komunitas kerajaan Allah, komunitas terang dan garam, mestinya ya perpanjangannya Komsel itu ada di keluarga-keluarga. Walaupun mungkin nggak semua keluarga bisa kumpul di Komsel, tapi keluarga kita di rumah, saudara, itu adalah bagian dari Komsel. Ya, nah karena itu, saudara, ya keluarga juga mempunyai saudara, visi yang sama, yaitu menjadi komunitas terang dan garam. Ya, nah komunitas apa ini? Oh, ini dahsyat sekali, saudara. Ini adalah ya komunitas ya yang saudaraku mengalami transformasi hati semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara keluarga kita praktek menjadi terang dan garam, saudara, maka ketika kita ketemu sebagai keluarga, saudara, terang dan garam itu punya kuasa mentransformasi kita dari dalam, sehingga kita makin serupa dengan Kristus, saudara. Nah, itu dahsyatnya komunitas terang dan garam itu. Yang kedua, saudara, keluarga kita akan menjadi solusi kehidupan, ya, dan transformasi masyarakat sekelilingnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika keluarga kita, saudara, menjadi terang dan garam, masih ingat, saudara, maka komunitas kita mempunyai terang kehidupan. Itu dia, saudara. Terang kehidupan. Nah, terang kehidupan itu apa, saudara? Terang ya yang ya saudaraku menunjukkan bagaimana kita bisa hidup benar. Ya, terang yang menunjukkan bagaimana kita bisa hidup benar. Nah, kalau keluarga kita, saudara, kita bangun menjadi komunitas terang dan garam, maka keluarga kita nanti, saudara, akan mempunyai terang hidup. Nah, terang hidup itu apa, saudara? Itulah, saudara, terang yang menunjukkan bagaimana sebagai keluarga kita hidup. Ya, nanti, saudara, dunia ini ya akan makin gelap. Ayatnya bilang gini, saudara, bangkitlah, terangmu sudah datang, kegelapan menutupi bumi. Dengar, saudara, ya apa yang kita alami ini belum apa-apa. Makanya biarpun saudara doa, Tuhan beresin kok apa ini COVID-19 pandemi ini. Ya, saya percaya nggak begitu mudah, saudara. Akan ada dunia kita ini, saudara, nggak akan beres langsung, nggak. Dunia kita akan makin gelap. Dengar baik-baik, saudaraku. Tuhan nggak pernah janji dunia kita akan makin baik. Nggak ada. Makin gelap. Ya, kegelapan menutupi bumi. Nah, tapi ada janji Tuhan ini, saudara. Bangkitlah, terangmu sudah datang,
Ya, sementara saudaraku dunia makin gelap, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun mencari terang yang terbit atasmu. Nah, ini saudara. Nah, kalau keluarga kita, saudaraku, keluarga yang jadi terang, nanti keluarga saudara ya akan berduyun-duyun didatangi oleh bangsa-bangsa. Mereka mau cari terang yang terbit atas saudara. Makanya saudara kita jadi ini, visi keluarga mesti jadi ini. Ya. Dan kita adalah garam. Masih ingat saudara, garam itu ya fungsinya adalah apa saudara? Untuk ya mengubah kotoran binatang menjadi pupuk. Jadi zaman dulu kalau kotoran dikasih pupuk, dikasih garam, saudara, dia bunuh kumannya, bukan hanya bunuh kumannya, dia mengubah saudaraku kotoran itu menjadi apa saudara pupuk. Wow. Kalau keluarga saudara adalah keluarga garamnya Allah, maka sekeliling saudara nanti anak-anak yang main ke rumah saudara dari sekelilingnya ya, walaupun mereka kacau hidupnya, rusak hidupnya saudara. Ya, mereka saudaraku mungkin jadi sampah masyarakat. Maaf ya, kayak kotoran itu saudara. Tapi kena garam saudaraku, ya mati kuman-kumannya, diubah saudaraku dari sampah masyarakat, kotoran masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Orang yang brengsek, orang yang hancur hidupnya, orang yang gak ada gunanya. Kalau orang kayak bilang moyong kamu ya, puji Tuhan ketemu keluarga kita karena garamnya berubah jadi orang yang berguna. Saudara. Itu dahsyatnya. Saudara harus punya visi ini, ya, punya visi ini keluarga. Kemudian apalagi saudara? Ya, yang ketiga, keluarga yang dapat menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Ya, garam apa coba? Masih ingat nggak saudara? Garam itu alat peperangan. Ya, zaman dulu kalau kerajaan mau kalahkan kerajaan lain, saudara, maka dia kirim garam, diketapel garam itu, saudara. Ya, kemudian nutupin seluruh kota itu, tanah di kota itu dan tanah ladang-ladang yang ada di kerajaan itu ditutupi dengan garam sehingga mati musuhnya nggak makan, saudaraku, karena ladang-ladangnya rusak, karena garam itu tanda kutuk buat musuhnya. Nah, saudara, kitalah garamnya Tuhan. Kita diutus kepada musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah? Bukan manusia, saudara. Musuhnya Allah adalah kuasa kegelapan. Ya, saudaraku, kita diutus ke dunia ini yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya, kita garam yang mengutuk saudaraku perbuatan kejahatan kuasa kegelapan. Kita menghancurkan perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan. Kita punya kuasa yang saudaraku merusak, menghancurkan perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan. Tahukah saudara, kalau keluarga kerajaan Allah ketemu, saudara, wow, setan diusir, penyakit disembuhkan, orang-orang yang saudaraku ya dalam kerajaan kegelapan dipindahkan masuk ke dalam kerajaan terang. Haleluya. Nah itu saudara, itu visi Tuhan buat kita, ya saudara. Nah, apakah saudara yakin? Betul. Ini visi yang dari awalnya, saudara. Dari apa? Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ini visi Tuhan. Coba lihat mandat kerajaan Allah yang dari semula, saudara. Mari kita lihat, saudara, apa visi Tuhan buat keluarga ketika dia ciptakan Adam dan Hawa. Masih ingat, saudara? Nah, saudara, Tuhan bilang begini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita ciptakan mereka, ya kan? Nah, saudara, kemudian supaya mereka berkuasa. Wow, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa supaya berkuasa, saudara. Nah, supaya ini apa? Tujuannya. Kenapa Tuhan ciptakan keluarga, saudara? Tuhan ciptakan Adam dan Hawa supaya mereka berkuasa. Nah, apa itu berkuasa, saudara? Ya, memerintah. Ya, itu sama dengan kata memerintah. Supaya mereka memerintah,
ciptaannya Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa ciptaannya Tuhan mesti dipelihara, saudara? Bukankah ciptaannya Allah itu sudah bagus? Bukankah ciptaannya Allah bukan cuma bagus, saudara? Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ke-6 amat sangat baik. Nah kalau udah baik sekali, kenapa mesti diperintah? Kenapa mesti diatur? Kenapa mesti ada yang memaintainnya? Ada yang memerintahnya? Kenapa? Kan udah bagus. Nah, saudara, rupanya gini, saudara. Tuhan tahu, saudara, bahwa satu saat, saudara, dalam kemahatauannya Tuhan tahu, satu saat Lucifer jatuh, saudara. Jadi apa? Jadi iblis. Dan Lucifer punya rencana, saudara. Dia mau masuk ke Taman Eden untuk merusak tamannya Allah. Inilah kerajaan Allah, saudaraku. Dia mau rusak kerajaan Allah. Ya, dia mau mendirikan kerajaan kegelapan, saudaraku. Dia mau bikin ciptaannya Tuhan dari baik jadi tidak baik lagi. Ya, tidak baik itu artinya apa, saudara? Ya, penuh dengan dosa, kejahatan, ya, penyakit, kemiskinan, kutuk, kematian, dan pembusukan, saudaraku. Setan itu rencananya. Dia mau hancurin ciptaannya Allah. Maka dia nanti, Tuhan tahu, dia punya maksud yang jahat sekali. Dia mau masuk ke taman itu. Maka Allah berfirman kepada Adam. Maka Allah menempatkan Adam itu di dalam taman itu. Untuk apa? Siapa yang tahu, saudara? Untuk ya mengusahakannya dan untuk memeliharanya atau menjaganya. Ya, jadi Adam ditaruh, saudara, untuk apa, saudara? Ya, untuk memelihara. Nah, inilah mengusahakan. Inilah apa, saudara? Ya, pemerintahan Adam. Adam memerintah dunia, mengusahakannya supaya ciptaan Allah ini tetap baik. Supaya tetap baik, saudaraku, seperti yang Tuhan rencanakan. Ingat, baik itu apa, saudara? Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tidak ada saudaraku, tidak ada kutuk, tidak ada apalagi, saudaraku, kematian dan pembusukan. Supaya tetap bagus. Ya, tetap amat sangat baik. Nah, saudara, bukan hanya itu, Tuhan suruh dia jaga taman ini. Jaga, ya. Pelihara, bukan jaga, lindungi taman ini. Nah, pertanyaannya, kenapa taman ini perlu dijaga? Kenapa? Ya, saudara, bukankah taman itu, saudaraku, udah bagus? Ya. Nah, karena Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu ada yang mau masuk, makanya disuruh jaga, saudara. Nah, itulah rencana Tuhan mula-mula buat Adam dan Hawa. Ya. Dan kemudian, saudara, bukan cuma mereka harus perintah dunia ini dijaga dari masuknya kuasa gelap, tapi Tuhan mau Taman Eden ini diperluas, saudara. Terus diperluas, ya, sampai bukan hanya di sekitar saudaraku, Timur Tengah. Taman Eden itu kan kecil tadinya, saudara. Ya, kalau saudara baca sekitar Sungai Tigris sama Sungai Efrat, nggak besar, ya. Nah, Tuhan suruh taman ini dimultiplikasikan, diperlebar sampai seluruh bumi penuh dengan Taman Eden. Itu rencana Tuhan. Nah, gimana caranya, saudara, supaya seluruh bumi ini penuh dengan Taman Eden, sehingga nggak ada tempat kosong lagi, ya, bisa dikuasai oleh kuasa gelap. Caranya gimana, saudara? Nah, caranya ini dia. Ayat 28 Kejadian 1, ya. Nah, saya bacakan dalam bahasa Inggris, ya, lebih sistematikanya lebih mantap. Then God blessed them. Them ini Adam dan Hawa, ya. And God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth.
Ya kan, saudara lihat Tuhan untuk memenuhi bumi ini dengan kerajaan Allah, supaya nggak ada tempat yang kosong, semuanya Taman Eden, ada Taman Eden. Apa yang terjadi, saudara? Inilah rencana Tuhan, inilah mandat kerajaan Allah, ya, yang semula itu, saudara. Maka pertama Tuhan memberkati mereka. Wow, siapa ini yang diberkati? Them. Then God blessed them. Siapa, saudaraku? Adam dan Hawa. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, Adam dan Hawa diberkati. Ya. Nah, makanya baru setelah diberkati mereka beranak cucu. Ya, jangan terbalik ya, saudara. Jangan beranak cucu dulu baru diberkati. Lupa lagi diberkatinya ya. Ya, jangan lupa, saudara ya. Ada pasangan ya belum diberkati udah beranak cucu, saudara ya. Terus, anak cucunya belerot. Kenapa? Ya karena dia udah keburu kejadian, Pak Edi. Kejadiannya di pos hansip ya. Kejadian. Habis kejadian ngapain? Dia keluaran lagi, Pak Edi ya. Lo habis keluaran gimana? Ya dia ulangan, Pak Edi. Ya habis ulangan dihitung anaknya jadi bilangan. Aduh, 5 kitab Musa ada digenapin, saudaraku ya. Nah, ada orang kayak gitu, saudara. Bukannya diberkati dulu baru beranak cucu ya, mestinya ya itu, saudara. Tapi ya kita terbalik. Nah, saudara, lihat Tuhan berkati suami istri. Nah, Tuhan selalu memulai, saudara, ya, kerajaannya dari awal itu adalah lewat siapa, saudara? 2 orang, kompak, saudara. Suami istri itu mestinya kompak. Makanya saudara bisa praktek kompak satu lagi di rumah, saudara. Saya sama istri praktek kompak, saudara ya. Kompak saya yang paling dekat saya sama istri saya. Ya, tapi dengan penatua juga saya ada kompak. Nah, saudara, kemudian suami istri ini, saudara, diberkati, terus disuruh apa, saudara? Be fruitful. Nah, beranak cucu. Be fruitful. Artinya apa, saudara? Artinya suami istri ini mesti punya anak, kan? Nah, jadi anak-anak kita, saudaraku, ditambah dengan kita, itulah keluarga kerajaan, saudara. Itulah unit yang Tuhan mau bangun di mana-mana, saudara. Keluarga kerajaan Allah. Ini keluarga terang dan garam itu, saudara. Ini adalah ya komunitas kerajaan Allah. Unit ini yang Tuhan bilang multiply. Ya, kita mesti memultiplikasi keluarga-keluarga yang kayak begini. Satu saat nanti anak kita menikah, mereka harus jadi seperti keluarga seperti ini. Juga saudaraku, keluarga-keluarga rohani ya harus jadi seperti ini, keluarga terang dan garam itu, saudara. Ya, memenuhi bumi ini. Nah, itu dia, saudara. Ya. Jadi bukan cuman be fruitful, blessed, be fruitful, multiply, multiplikasi kemana-mana, and fill the earth, saudara. Penuhi bumi ini, saudara. Jangan ada yang kosong. Itulah rencana Tuhan pertama buat kita, saudara. Rencana Allah pertama buat kita, saudara. Ini yang harus jadi visi kita, saudara. Kalau kita, saudaraku, mau punya keluarga. Nah, ini dahsyat. Ya, saudara, saya mau tutup dengan ya cerita dulu, saudaraku. Ada 2 cerita. Ya, satu kali, saudara, ya. Nah, keluarga saya, saudara, waktu kami memutuskan Tuhan, kami mau jadi terang dan garam. Kami mau Tuhan, ya sungguh-sungguh Tuhan, seperti yang Kau rencanakan, bukan cuma keluarga biasa aja, tapi kami mau jadi keluarga yang menjadi terang dan garam itu, saudara. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Itu seringkali, saudara, ya itu pembantu kami, ya itu bisa lihat, saudara. Ya, dia selalu satu hari salah satu pembantu kami bilang gini, Bu Ros, kenapa ya Bu ya, kalau anak-anaknya Ibu, kenapa beda ya, hormat sama orang tua ya,
kemudian anak-anaknya ibu itu kok taat-taat ya. Terus kalian tuh saling mengasihi. Kami nggak pernah lihat ini. Sambil saudaraku dilawat Tuhan loh. Supir saya ini cerita, saudara ya. Ini supir, sorry ya. Nah, kemudian saudara, satu kali saudara, ya, dia cerita sama keluarganya, saudara. Nah, dia cerita, saudara, keluarganya semua senang sekali ya ke rumah kami itu, saudara. Kalau dia suka ajak datang, saudara, mereka ngalamin Tuhan, saudara, di keluarga kami. Nah, satu hari, saudara, ya, kami doain terus supir kami ini, saudara. Tuhan, biar dia, Tuhan, bisa mengenal Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu hari, saudara, dia tiba-tiba datang lagi sama Kak Ros, bilang gini, Bu, aduh Bu, ini apa Bu? Saya kemarin mimpi Bu, dibawa ke satu tempat, ngeri banget, ya, api semuanya, api. Aduh, ngeri Bu. Bu, itu apa sih Bu? Oh, ya istri saya langsung bilang, itu neraka. Ih, ngeri. Saya, belum pernah lihat sengeri itu. Kemudian saya, ya, tiba-tiba dibawa lagi ke satu tempat. Aduh Bu, indahnya tempat itu Bu, sampai saya nggak mau pulang lagi. Itu tempat apa ya Bu ya? Ya, saudara, itulah saudaraku surga. Dia dibawa ngelihat itu, saudara. Kemudian saudara, hari itulah kami injili dia, saudara. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Wow. Nah, kemudian saudara, saya mulai bina dia. Saya ajarin dia SPK, saudara. Kemudian, ya, kami ajak dia, kamu ikut Pria Sejati ya. Waktu itu ada Pria Sejati, saudara. Dia ikut. Nah, di Pria Sejati, saudaraku, dia dilawat Tuhan. Dia dilawat Tuhan, saudara. Berubah total. Anaknya datang, sengaja telepon istri saya, anaknya bilang, Tante Ros ya, kenapa sih Tante Ros, Papa diapain? Loh, emangnya kenapa? Kok dia berubah? Diapain? Ya, loh, emang kenapa? Kata istri saya nanya. Papa berubah. Ya, dulu Mama, dikit-dikit diselpet, ditampar, digebukin. Sekarang nggak pernah lagi lo, Tante Ros. Luar biasa, ya saudara. Nah, habis itu saudara, kita doain lagi. Kita terus bina dia, saudara. Nah, satu kali saudara, dia cerita, Ibu Ros, boleh nggak doain saya? Saya nggak punya anak. Bertahun-tahun nggak punya anak. Boleh nggak saya didoain? Nah, kita doain, saudara. Kita sepakat doain. Datang dia, saudara. Nggak lama dia datang. Bu Ros, istri saya hamil. Wow, puji Tuhan, saudara. Haleluya. Nggak lama, saudara. Dia datang lagi, Bu Ros, mukanya sedih. Bu Ros, kenapa anak saya meninggal, Bu Ros? Ya, baru belum berapa bulan di kandungan meninggal, ya, keguguran, saudara. Bu Ros, kenapa ya Tuhan memberi tapi ya kok dia angkat juga, dia ambil juga. Nah, kami bilang gini, Pak, kami nggak tahu, Pak. Kami bukan Tuhan. Tapi yang kami tahu, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya, Bu Ros, doain lagi dong. Pengen punya anak lagi. Ya, saudara, kita doain lagi. Saudara, datang lagi dia. Bu Ros. Ya, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Istri saya hamil lagi, sekarang kembar. Haleluya, saudara. Anaknya kembar akhirnya, saudara, lahir. Luar biasa, sampai sekarang dia senang sekali, saudaraku. Ya, nah, saudara, keluarga itu bisa jadi saksi. Ya, nah, satu kesaksian lagi, saudara. Ada satu keluarga, saudara. Ya, dia ini, ya, keluarga teman saya, saudara, ya. Dia baru pindah ke satu tempat, saudara. Nah, lingkungannya itu orang tidak percaya semua. Bahkan ada orang seberang, ya, pokoknya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Nah, anak-anak teman-teman lingkungan itu suka main ke dia, saudara, suka main. Nah, satu kali main ke rumahnya dia, saudara. Kemudian
Mereka itu saudara waktu main ke rumahnya kaget saudara. Ya, terus mereka pulang bilang begini, Papa, Mama, main yuk ke rumah itu yuk. Loh kenapa emangnya? Pak, kami ke situ, aduh Pak, rumahnya suasananya damai, tenang, kayak surga Pak. Gitu katanya saudara, kayak surga Pak. Hah? Terus orang tuanya datang saudara main ke rumah itu. Bener loh saudara, baru masuk rumah itu, main situ, nangis saudara, nangis. Dahsyat banget saudara, hadirat Tuhan begitu kuat. Kemudian saudara, tahu nggak saudara, satu keluarga demi satu keluarga saudara, itu datang ke rumah itu. Dan mereka tanpa ngomong banyak saudara. Ya, tanpa ngomong banyak. Keluarga-keluarga ini saudaraku, bisa melihat Tuhan dan akhirnya pelan-pelan diinjili saudara, mulai percaya Tuhan ya, dalam cuman berapa bulan saudara, nggak sampai setahun, kira-kira 8 keluarga sudah saudaraku percaya Tuhan. Wow, dahsyat banget saudaraku kalau keluarga dibangun seperti ini. Nah saudara, makanya ayo kita praktek ya, orang tua jadi kompak, kemudian anak-anak juga jadi kompak, saudara. Jadi sebenarnya, saudara, keluarga kerajaan Allah ini kayak komsel, betul? Ya, saudaraku, ada orang tuanya kompak, ya, anak-anaknya juga kompak, ya. Jadi ini sebenarnya ya persis saudaraku komsel, karena memang ini bagian dari komsel, ya. Bagian dari komsel yang kita bangun di gereja, saudara. Ini extensionnya, ini perpanjangannya. Makanya saya dorong bapak-bapak, ayo, mari kita saudara, ya kita praktek kompak. Kompak itu dahsyat, saudara. Ya, keluarga saya praktek kompak, saudaraku. Ya, tadi kami baru cerita, ya biasa hari Minggu, saudara, kita cerita, kita praktek apa? Ya, masih ingat, saudara? Kita praktek ya hari istirahat. The day of the Lord, harinya Tuhan. Ya, tadi kami ngobrol di meja makan ya. Kemudian saudaraku, anak saya cerita, Pak, dahsyat Pak. Teman-teman saya ini Pak, ya, itu ya Tuhan kirim terus orang-orang yang hancur hidupnya Pak. Ya. Saudara, itu lewat bisnis anak saya, saudara. Itu kalau kami, saudaraku, suka telepon kan, kami telepon anak saya di Amerika, saya ya, kita pakai apa, saudaraku, pakai ya namanya Duo ya, kayak Zoom gitu, saudara. Nah, anak saya lagi kerja di kantor, ada karyawan-karyawannya kan. Nah, karyawannya juga, saudara, sebenarnya anak-anak above industri juga ya, anak-anak muda yang hidupnya hancur-hancur, saudara ya. Nah, waktu kita teleponan, saudara, mereka satu-satu datangin anak saya. Daniel bilang begini, Dan, sambil nangis, Dan, aku nggak punya keluarga seperti itu, Daniel. Kok bisa ya keluarga kamu seperti itu, saling mengasihi? Ya, kenapa Daniel? Kayak begitu, aku pengen dong punya keluarga kayak gitu. Nangis, saudara. Ya, nah, dahsyatnya gini, saudara. Kompak-kompak anak saya ini, saudara. Mulai layani orang-orang ini, saudara. Satu-satu ngalami terobosan yang luar biasa. Ya, itu banyak problem-problem mereka, anak muda itu, saudaraku, hancur-hancur hari-hari ini, saudara. Tapi lewat kompak, dahsyat sekali. Ya, jadi kompaknya anak saya ini, saudara, ya dia udah sepakat sama temennya, sama Jojo berdua. Itu ya saudaraku, mereka kalau menangin jiwa, dapat jiwa, dilayani, pulih. Dia bawa lagi temennya, saudaraku, pulih. Itu anak-anak sekarang, saudaraku, hancur hidupnya, saudara. Benar-benar kegelapan menutupi bumi ini, saudara. Tapi kita terangnya. Ada yang bilang amin, saudaraku, kita terangnya. Nah, saya mau encourage saudara-saudara, ya, semua keluarga-keluarga, yuk kita bangun komunitas kerajaan Allah ini, ya. Kita sebagai komunitas kerajaan Allah, ya, yang orang tuanya praktek kompak, anak-anaknya praktek kompak,
yang punya visi menjadi terang dan garam, maka saudara, kita akan lihat dunia ini ditransform lewat keluarga-keluarga. Puji Tuhan. Ya, itu yang saya mau sampaikan dulu. Nah, sekarang saya mau kembalikan mungkin ke Yongki atau siapa. Nanti saudara, kita boleh ada tanya jawab, kita berinteraksi. Ya, masih ada setengah jam, saudaraku. Ya, atau mungkin ya setengah jam untuk kita fellowship, berkomunikasi, kita boleh tanya jawab interaksi. Silakan Pak Yongki. Yes, terima kasih Kak Edi. Wow ya, terima kasih ya. Kami bersyukur ya, 1 tahun tidak terasa kami tidak pernah beribadah seperti ini, teman-teman ya. Coba Aaron bilang halo guys ya, halo guys. Ya, jadi ini malam hari ini kita sukacita ya teman-teman. Kenapa teman-teman Tubuh Kristus kita bisa duduk di room utama, yaitu apa? Di rumah kita masing-masing. Kita mau bentuk yang namanya keluarga kompak, rame ya pasti ya. Teman-teman bawa anak kita, istri kita, ya kita duduk tenang, kita dapatkan pengajaran dan juga dapat tuntunan dari Roh Kudus untuk kita membentuk kompak keluarga ya. Hari ini masih ada kesempatan, jadi jangan malu ya. Bisa tulis di chat ya. Nanti mau bertanya apapun ya, boleh bertanya melalui chat atau juga buka mic ya atau video, karena kami percaya kita adalah tubuh Kristus. Kita mau saling membangun ya, tentunya kita akan terus saling diberkati ketika kita satu orang bertanya, sesungguhnya kita semua dapat jawaban ya. Saya mau tanya nih Kak Edi, tadi kan dikatakan multiplikasi penuhi bumi ya. Nah, banyak nih orang suka salah tangkep nih Kak Edi. Gampang sih Kak Edi buat multiplikasi. Cuman susah sekali nih mendidik yang namanya anak. Apalagi mendidik pasangan yang tadi ya Kak Edi bilang. Kalau kompak tuh dimulai dari suami dan istri. Nah, suami jalan sendiri, istri jalan sendiri. Ya, istri kompak sama istri-istri. Suami kompak sama suami-suami. Tapi mereka berdua diketemukan. Masih belum kompak berdua, Kak Edi. Gimana nih, Kak Edi? Setelah kita selidiki lagi, ternyata mereka juga diketemukan belum kompak dengan anak-anak. Bagaimana kiat-kiatnya seperti keluarga Kak Edi, Karos, dan anak-anak. Bahkan kami mendengar menantu sebentar lagi cucu nih. Saya ingat banget, Yongki, jangan mati sebelum kompaknya 4G. Nah, teman-teman, jangan mati dulu ya, teman-teman. Pastikan terus dicas ya. Terus dicas ya. Silakan Kak Edi, boleh. Ya, tentu gini saudara, jangan dipaksa. Kalau memang suami istri ya belum, artinya gini, masih bergumul, banyak konflik ya, belum siap, jangan dipaksa ya. Tetap aja di kompak masing-masing, pria dengan pria, wanita dengan wanita ya. Nah, tapi kalau nanti udah ada kemajuan, saudara, kita udah mulai praktek disiplin-disiplin rohani, mulai saudara pada kemajuan. Nah, nanti kita dengan istri juga perlu mempraktekkan gaya hidup seperti kompak, saudara. Dan itu mudah dilaksanakan, karena kan kita tiap hari ketemu, ya kan? Jadi itu kayak gaya hidup, saudara. Saya dengan Kak Ros kompaknya modelnya gaya hidup, ya. Jadi contoh, saudara ya. Kita suka sharing tiap hari. Kamu dapat apa? Tadi itu ya, khotbah minggu tadi itu kita sharing, saudara. Kamu dapat apa? Ya, nah, dia cerita, saya cerita. Terus kita saling menguatkan, saling mendoakan. Ya. Nah, jadi mulai dari situ dulu, saudara ya, pelan-pelan ya. Nah, karena gini, saudara, kalau suami istri masih banyak masih banyak konflik, kita langsung paksakan kompak. Nah, biasanya suka nggak jalan kalau dipaksakan ya. Kenapa, saudara? Karena kita masih banyak konflik. Nanti kita gini, saudara, gara-gara konflik kita bilang begini, udah, nggak usah lagi kompak-kompakan, nggak usah. Terus kita akhirnya kompak bener, saudara, kompak bubar ya. Nah, jangan ya. Jadi saudara, jangan dipaksa lah pokoknya. Tapi kalau saudara udah banyak kemajuan, nah itu bagus tuh saudara. Justru dengan saudara bikin kompak suami istri,
wah, kemajuannya lebih dahsyat. Saudara akan sebagai murid Kristus makin bertumbuh. Ya. Nah, jadi pelan-pelan ya. Jadi saya menganjurkan jangan. Nah, itu. Tapi terus bangun ya sampai kita nanti bergaya hidup kompak, Saudara. Nah, juga dengan anak-anak sama. Ya, Saudara, kalau kita dulu udah praktek, Saudara, ada contohnya. Nanti anak-anak kita mudah, Saudara, mempraktekannya, ya kan? Ada contohnya, ada teladannya, ya kan? Nah, jadi Saudara bisa mulai dengan Saudara. Nah, anak-anak nanti kalau udah siap, Saudara, ya, kita bentuk kompak-kompak. Nah, kalau mereka misalnya mau gitu ya, mau ikut. Nah, tapi Saudara bingung gimana caranya. Nah, kita punya beberapa equipping kompak anak, ya. Hadiri, ajak mereka. Nah, Aaron salah satunya kan hadir di situ kan. Ajak dia ke situ dulu, Saudara, dengan komunitasnya dia. Ya, nah nanti dia lihat itu, saudaraku, wow, dia terinspirasi, dia mendapatkan, saudaraku, spiritnya. Itu kayak menular loh, Saudara. Sekarang tuh menular spiritnya, Saudara, ya. Nah, waktu dia tangkap itu nanti, nah dia bisa mempraktekkan kompak anak, Saudara, ya. Nah, nanti di keluarganya juga dia bisa mempraktekkan, Saudara. Ya, dengan kakaknya, dengan adiknya, ya. Jadi dia bergaya hidup Saudara, kompak. Ya. Jadi itu caranya. Jangan jangan langsung kayak program. Ayo kamu kompak. Jangan. Kita dulu jadi contoh, kemudian doain kalau udah siap, Tuhan udah bawa. Nah, mereka dilengkapi di kompak anak supaya dia lihat, oh kayak gitu kompak. Nah, kemudian nanti di rumah juga bisa praktek, ya. Nah, lama-lama keluarga kita jadi kayak komsel itu, Saudara. Ya, ada orang tua itu PKS-nya, ya, mereka juga kompak, terus anak-anak kompak-kompak juga. Nah, ini adalah bagian dari komsel sebenarnya, Saudara. Walaupun mungkin nggak semua bisa ikut nanti di komsel, ya kan? Tapi ini bagiannya, extensionnya, Saudara. Ya, kepanjangannya komsel. Jadi itu sih ya, Pak. Oke, thank you Kak Edi. Ini ada beberapa pertanyaan, silakan Sisil bacakan. Ya, Kak Edi, ini ada pertanyaan. Bagaimana format kompak di keluarga yang benar? Apa ada pujian, terus firman Tuhan? Silakan, ya. Edi. Oke. Nah, lanjut ya. Boleh saya sharing lanjut kira-kira mungkin ya berapa menit lagi. Ya, kita masih ada 15 menitan ya. Oke, silakan. Kita lanjut, Saudara. Nah, sebenarnya keluarga itu, Saudara, kayak komsel sebenarnya. Ya, yang terdiri dari orang tuanya kompak, anak-anaknya juga kompak. Nah, formatnya, Saudara, acara dalam keluarga itu sebagai atau disebut agenda lah. Agenda dari komunitas keluarga itu ya persis kayak komsel. Enggak, ya. Jadi orang tua, itu kan orang tua harus selalu sharing visi apostolik, Saudara. Nah, visi apostolik itu apa? Yang tadi yang saya sharing. Kita ini Tuhan mau jadikan keluarga ya terang dan garam ya. Ayo kita jadi keluarga yang bukan cuma mikirin keluarga kita jadi berkat ya, kita jadi keluarga terang dan garam ya di dunia ini. Tuhan mau bumi ini dipenuhi loh dengan keluarga-keluarga ya. Jangan pindah dulu ya. Saudara, ini visi ya, kita sharing ke anak-anak kita. Ya, itu tanggung jawab orang tua, Saudara. Ini apostolik, Saudara. Nah, apostolik juga, Saudara, ya artinya bapak. Ya, Saudaraku, apostolik itu berfungsi sebagai bapak. Jadi orang tua, Saudara, mesti berfungsi sebagai bapak, Saudara, bapak rohani, bapak ibu rohani. Ya, jadi apa yang difokuskan oleh bapak ibu ya, Saudara? Bapak ibu ya fokusnya adalah melakukan pembapaan ya dengan apa, Saudara? Masih ingat pembapaan? Ya, anak-anaknya diberi 4 hal. Ya, kopi itu, Saudara.
kasih tak bersyarat, ya, otoritas moral, saudaraku, peneguhan potensi, dan kemudian saudaraku, identitas. Nah, ini tugas orang tua. Kasih anak-anak kita, saudaraku, kopi ini terus, ya, sebagai gaya hidup. Jangan jadi program, gaya hidup aja. Ya, ketika kita kumpul dalam keluarga, saudara. Nah, orang tua sharing visi apostolik juga, saudaraku, ya, memberikan apa, saudara, pembapaan. Beri 4 hal itu kepada anakmu, saudara, ya. Bagaimana, anak kita ini contoh. Anak saya, saudara, aduh, hidupnya, saudara, dia pernah tertolak waktu masa lalu belum pulih, saudara. Itu saya perlu bertahun-tahun baru, saudaraku, dia pulih. Ya, setelah dia ngerti kopi ini baru anak saya pulih, saudara. Ya, dia luka sekali, saudara. Ya, karena pernah tertolak dalam kandungan, saudara. Ya, kami pernah tolak dia, enggak sengaja. Ya, toto dia udah ada di kandungan 4,5 bulan, kami nggak tahu. Saya bilang, ya, saya nggak siap punya anak. Saya cuma ngomong gitu, ya. Nah, waktu dia keluar, saudara, aduh, banyak sekali kami rasa kami berbuat dulu itu, saudaraku, melukai dia. Sampai anak saya loh, saudara, nggak bisa menyatakan perasaannya, saudara. Ya, karena kita dulu nggak ngerti, kan. Diam loh. Ya, jangan nangis, diam. Waduh. Jadi gitu, saudara. Ya, saya keras sama dia karena ya kayak ada roh penolakan, saudara. Nah, akhirnya dia, saudara, ya nggak aman sama saya. Jadi dia sama kita nggak bisa cerita, sharing perasaannya, saudara. Nah, saudara, tapi itu luar biasa, saudara. Dia sembuhnya waktu praktek kompak. Nah, kombinasi antara saya dan kompak dia, saudara. Disitulah kombinasi itu dia sembuh, saudara. Nah, saya baru memberi dia identitas. Saya baru, saudaraku, ya, memberikan dia rasa aman. Dia rupanya nggak aman sama saya, saudara. Ya, tapi satu-satu Tuhan sembuhkan, saudara. Waktu dia juga ada di kompak, dia sembuh, saudaraku. Dia baru bisa menyatakan perasaannya. Ya, wow. Sekarang, saudara, deket sama saya, nggak ada gap lagi, saudaraku, ya. Nah, itu karena kopi itu, saudara. Kami terus berikan kopi itu, ya. Oke, itu fungsi orang tua, ya. Nah, saudaraku, orang tua juga mengarahkan anaknya dengan apa, secara profetik, saudara. Kita mengarahkan. Nah, kalau kita kumpul, kita juga bisa mempraktekkan karunia-karunia. Ya, saudara, saling bernubuat atau apa, ya. Nah, ini, saudaraku, adalah fokus dari keluarga kerajaan. Kalau kita kumpul, fokus 2 ini, saudara. Ya. Nah, kemudian ada lagi, ya, kita tahu kan 5 pelayanan, kan, bukan hanya apostolik profetik. Bagaimana dengan next, ya? Bagaimana dengan saudara saling menggembalakan, saling mengajar, dan memenangkan jiwa bersama. Nah, ini adanya di kompak keluarga, saudara. Ya, ini di kompak. Kami praktek begitu, saudara, di komsel. Ya, jadi kalau keseluruhan komsel kumpul, kami banyak sharing visi apostolik yang tadi, ya, kemudian saling bernubuat, terus kasih kesaksian-kesaksian. Nah, itu keseluruhan komselnya. Ya, kalau saudara keluarga itu juga sama. Ya, karena keluarga itu miniaturnya apa, saudaraku, gereja, kan, komsel. Ya. Nah, kalau kompak ngapain? Nah, 3 ini, saudara. Nanti ini saudara juga akan dapat, ya, saya nggak tahu apakah besok atau minggu depan, ya, di doa pagi. Nah, kita lihat, saudara, ini 3 hal yang kita mesti praktekkan di kompak. Saling menggembalakan, ya, saling mengajar, ya, saling menggembalakan dan saling mengajar dalam 5 jawatan, saudara. Itu pakai kata dan. Dan itu adalah kai yang menghubungkan 2 hal yang adalah satu kesatuan. Makanya saling menggembalakan dan saling mengajar, saudara, itu satu kesatuan. Ya. Nah, itu dipraktekannya paling efektif di kompak, saudara.
Ya, di kompak. Jadi kalau tanya, Pak di kompak apa ya agendanya? Ya 3 ini. Saling menggembalakan, saling mengajar, saling bersama-sama memenangkan jiwa. Ya, bersama-sama. Nah, bagaimana mempraktekkan saling menggembalakan dan saling mengajar? Apa sih artinya saling menggembalakan dan saling mengajar? Oke, yang terakhir saya mau share, ya. Next, kita lihat saudara. Oke. Nah, kalau kita saudara suka baca ayat ini saudara, masih ingat Tuhan Yesus tanya sama muridnya, tanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Betul? Kedua kali ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Sama aja. Semuanya gembalakan domba-dombaku. Padahal saudara, kalau saudara baca, bahasa aslinya beda, saudara. Ya, kalau saudara lihat Inggrisnya juga beda. Ya, semua terjemahan Inggris beda. Enggak tahu Indonesia ini sama aja. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudara, makanya orang nggak jelas apa itu saling menggembalakan itu apa. Menggembalakan orang itu apa, kita nggak jelas. Nah, mari kita lihat saudara. Waktu Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ayat 16, he said to them, apa kata Yesus? Bukan menggembalakan domba-dombaku, saudara. Ya, tapi feed my lambs. Ya, berilah makan kepada anak-anak dombaku. Beri makan Petrus kepada domba yang masih kecil-kecil, domba yang baru lahir. Nah, ini dia saudara. Jadi gembala itu sangat care sama jiwa baru, saudara. Ya, jiwa baru kata Tuhan mesti segera dikasih makan. Apa makanan jiwa baru, saudara? Makanan jiwa baru adalah susu, ya kan? Apa itu? SPK, SPK pemenang. Makanya saudara, kalau dalam kompak kita ada yang belum ikut SPK, langsung itu yang paling dia need. Langsung ikut SPK, saudaraku ya. Itulah saling menggembalakan. Jangan dibiarin. Jadi anak-anak kita belum ikut SPK, bikin SPK, saudaraku. Ya, di kompak itu. Nah, bagaimana? Ya, siapa yang ngajarin? Nah, orang tua bisa ngajarin. Kalau nggak bisa ngajarin gimana, saudara? Ya, nah gampang pakai video aja. Kak Edi ada videonya kan, 15-20 menit sharing. Terus mereka suruh apa, saudaraku? Ya, suruh sharing. Jangan cuma dengar khotbah tapi sharing. Kamu dapat apa? Ya, atau orang tuanya yang ngajarin, saudara. Simple aja ngajarinnya, saudara. Ya, kalau mereka masih kecil-kecil ya, orang tuanya ngajarin, kemudian saudara mereka diskusi. Ya, feed my lambs. Jadi kalau dia masih domba, anak domba, mesti dikasih minum susu. Feed my lambs. Jadi yang basic-basic mesti diajarin, saudara. SPK ya, yang basic-basic pokoknya. Nah, kalau dia udah tumbuh, udah mulai jadi orang Kristen, orang muda, saudara. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Ya Tuhan. Nah, ayat yang berikutnya bilang begini. Yesus bilang ya, he said to him, tend my sheep. Ya, jadi bukan gembalakan dombaku, semuanya sama. Yang kedua, tend my sheep. Nah, tend itu apa, saudara? Tend itu adalah, saudara, memelihara. Ya, tend itu gini, saudara. Kayak gembala pegang-pegang dombanya, saudara. Kok kurus ya domba ini ya? Sakit apa ini ya? Kurang vitamin apa ini ya? Kurang makan apa ini ya? Nah, itu tend. Ya, itulah memeriksa, memelihara. Domba-domba kita diperiksa, ya, dicek. Ini sehat nggak ya? Kenapa dia kurus? Kurang apa dia? Kenapa dia nggak beranak? Domba kalau sampai nggak beranak ada something wrong, saudara. Ya, oh dipegang-pegang, dicek. Nah, itulah tend. Jadi di dalam kompak, saudara, kita saling mengecek. Ya, dia perlu apa?
Ya, kita saling tolong menolong menggembalakan. Ya, kamu kurang apa ya? Nah, saudara, dari situ ketahuan. Misalnya dia suka jatuh bangun habis-habisan, pornografi, berarti dia nggak sehat, saudara. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita diskusikan. Udah pasti jalan keluarnya ini, saudara. Dia belum praktek disiplin rohani dengan benar. Atau ada disiplin rohani yang dia lengkapi, saudara ya. Misalnya, kamu praktek puasa nggak ya? Enggak, Kak. Nah, itu dia. Udah kita praktek puasa dulu aja. Ya, ajarin dia praktek puasa. Kak, aku babak belur loh, Kak, dalam hal ini. Aku keuangannya hancur banget. Nah, pasti, saudara. Dia pasti, saudaraku, ada disiplin-disiplin yang dia belum praktekkan. Nah, suruh dia praktek itu, saudara. Nah, jadi tiap orang di dalam kompak punya need-nya beda, jiwa baru beda, orang Kristen yang sedang bertumbuh beda lagi. Nah, kalau kita udah tend my sheep, udah kita pelihara, kita cek. Nah, baru yang terakhir, and Jesus said to him, feed my sheep. Ya, jadi kalau kamu udah mengecek kesehatan domba-domba kamu, domba-domba itu, ya, sekarang kamu kasih dia makan sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya, vitamin apa yang dia butuhkan, makanan apa yang membuat dia sehat. Itu, saudaraku. Jadi inilah saling menggembalakan di dalam, saudaraku, kompak. Ya, jadi menjawab kebutuhan. Kompak itu bukan ya, lu lihat gua lihat lu, ya, cuma ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Tapi saudaraku, saling menjawab kebutuhan. Ya, nah kalau ada jiwa baru di situ masuk, saudara, belum ikut SPK, ya kita bikin SPK. Loh, nanti yang udah lama, yang udah pernah ikut, loh kan prinsipnya pengulangan, saudara. Ya, spiritual journey kita kan pengulangan, bukan satu arah, bukan linear. Ulang lagi nggak apa-apa. Yang udah pernah dengar makin diberkati. Yang ngajar lebih diberkati lagi. Ya, saudara, pengulangan. Nah, inilah kompak, saudaraku. Praktekkan di dalam keluarga kita. Luar biasa. Ya, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Tuhan, aku berdoa biar setiap keluarga-keluarga Tuhan menangkap komunitas kerajaan Allah ini, keluarga kerajaan Allah ini, Tuhan. Biar kami dibangun terus-menerus sampai kami, Tuhan, menjadi keluarga kerajaan Allah, Tuhan, yang akan jadi terang dan garam. Tuhan, kami ingin lihat keluarga-keluarga demikian ada di mana-mana, di setiap, Tuhan, daerah, sehingga, Tuhan, kami boleh melihat, Tuhan, kuasa terang dan garam itu berkuasa atas daerah itu, sehingga bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.